Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin kita membaca dan mengamati ayat yang ke-93 dari surat An-Nisa, yang merupakan ayat pilihan, ayat yang seharusnya sudah diketahui terlebih dahulu sebelum mengetahui ayat-ayat penting lainnya. Setelah ayat 93, di belakangnya masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang penting. Semuanya memang penting, tapi ada yang mendesak harus segera disampaikan. Ayat yang dimaksud itu adalah ayat 114 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah berfirman pada ayat 114 dari surat An-Nisa, yang di dalam Al-Quran Republik Indonesia terjemah Kementerian Agama, ada di halaman berapa Bapak Ibu sekalian? 97? Nah, pas nih, halaman 97. Allah berfirman, nanti kita lihat ya, tarjamah yang kita pelajari secara langsung dari Al-Quran dengan tarjamah Al-Quran Kementerian Agama. Allah berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan, kata Allah, fi kasirin, pada kebanyakan, min najwahum, dari bisik-bisik mereka, dari omongan-omongan mereka, perkataan-perkataan mereka, terutama yang berbisik-bisik. Ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan omongan manusia ini, illa, kecuali omongan yang baik adalah man, omongan orang yang amara, memerintahkan, bisodakotin, dengan sedekah. Ya, orang yang menyuruh sedekah, omongan orang yang menyuruh sedekah, itu omongan yang baik. Au ma'rufin, au atau ma'rufin, gini ya bentuk katanya nih, sudah perhatikan nih. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan diajari oleh guru-guru bahasa Arab kita. Bentuk kalimat atau kata, kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata, kalau dalam bahasa Arab disebut kalimah. Ya, di sini ada bentuk kalimat sodakotin, bisodakotin. Nih huruf terakhirnya domah tanwin. Di belakangnya diiringi au atau yang merupakan kata sambung. Ya, ma'rufin. Nah, ini juga sama. Jadi maksudnya
tidak ada kebaikan pada kebanyakan omongan mereka manusia itu kecuali omongan orang yang menyuruh untuk sedekah atau amara bima'rufin, begitu kalau secara maknawi ya. Jadi omongan atau omongan orang yang amara bima'rufin, begitu loh kalau bahasa kita. Atau omongan orang yang menyuruh berbuat baik, atau islahin bainan nas, atau omongan orang yang amara bi islahin bainan nas, omongan orang yang mendamaikan di antara manusia. Jadi kebanyakan omongan manusia ini kata Allah tuh nggak ada kebaikannya, nggak ada pahalanya. Padahal kita tiap hari ngomong. Setiap kali kita ngomong itu kebanyakannya nggak ada kebaikannya, nggak ada nilai kebaikannya. Itu kata Allah begitu. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka, illa kecuali man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas, kecuali omongan orang yang menyuruh sedekah, menyuruh sedekah, atau menyuruh kepada yang baik, atau menyuruh mendamaikan perselisihan di antara manusia. Jadi omongan yang baik itu omongan nyuruh sedekah, ayo sedekah, sedekah. Ayo kita ini sedekah, ayo. Setiap pagi harus sedekah. Tiada matahari terbit kecuali kita harus bersedekah semampu kita, sebisa kita. Sedekah kemana? Masa mau ngasih orang cuma 1.000 rupiah? Zaman sekarang orang ngasih orang 1.000 itu kalau nggak terpaksa yang menerima itu malas sebetulnya. Tapi karena dia memang pekerjaannya meminta-minta, ya diterima saja walaupun cuma 1.000 rupiah. Mungkin kita memberi 1.000 rupiah pada orang malu. Ya sudah, sampai masukkan ke tempat yang tidak tahu malu, yang tidak punya malu aja. Apa itu? Kotak infak itu, kan nggak punya malu itu. Ya, kan nggak punya sifat malu dia. Jadi kotak infak itu akan menerima sedekah saudara walaupun cuma 1.000 rupiah setiap hari, tapi harus setiap hari. Nabi kita tuh ngajari begitu. Sedekah itu setiap hari, enggak seminggu sekali, enggak sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Kecuali bayar zakat, itu memang aturannya setahun sekali. Ya, itu. Jadi omongan yang baik adalah omongan orang yang menyuruh sedekah, yang kedua omongan orang untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan omongan orang untuk mendamaikan manusia. Jadi kalau ada di antara warga NKRI, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, negara yang sama-sama kita cintai ini, kalau di dalam negara ini ada perselisihan, kita damaikan, bukan ngomporin salah satunya, dan bukan menjadi pembela salah satunya, bukan. Yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah lewat Al-Quran, oleh agama kita, mendamaikan orang yang berseteru, orang yang berselisih. Antara suami istri berselisih, kita damaikan. Jangan sampai cerai, kalau bisa pertahankan. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan, ya sudah, apa boleh buat. Kalau memang perceraian adalah jalan yang terbaik, ya sudah, apa boleh buat. Tapi selama masih dipertahankan, pertahankan, damaikan. Itu perselisihan di antara suami istri. Antara seseorang dengan tetangganya ada perselisihan, damaikan. Siapa yang mendamaikan? Ya warga kita, warga di situ. Kalau dalam satu RT ya warga RT situ, di bawah pimpinan ketua RT Pak Edi Sabarudin, mana dia orangnya? Ada di situ. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak RT yang menjadi
Ya, yang menjadi perantara. Udah Pak, kita tuh sama tangga-tangga sudah, saling maafkan aja. Ada masalah apa toh? Nah, jangan diselesaikan dengan kekerasan. Demikian juga ada perselisihan di antara muslimin dengan muslimin yang lainnya. Ada perbedaan pendapat lalu berselisih. Sebetulnya enggak boleh. Perbedaan pendapat lalu berselisih lalu berkelahi. Gak boleh, walaupun cuma ngomongnya di dunia nyata maupun di dunia maya ya lewat sosmed itu tetap gak boleh. Ya, antara ini yang lebih tinggi lagi ini, antara Pak Jokowi dengan PDIP ini ada perselisihan, damaikan, mestinya begitu, jangan ngomporin salah satunya dan jangan membela salah satunya. Itu yang diajarkan oleh Allah begitu. Ya. Antara satu menteri dengan menteri yang lainnya berselisih, ya, presiden yang menyelesaikan. Itu semuanya anak buahnya presiden kok. Menteri harus taat sama presiden, nggak boleh melenceng, nggak boleh. Ya itu contoh saja, saya mengambil contoh. Jadi omongan yang baik itu cuma 3 macam ini aja yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Tapi Pak, di belakangnya ada syaratnya. Omongan yang tadi disebut oleh Allah ini menyuruh orang sedekah, menyuruh orang kepada yang baik, menyuruh orang mendamaikan di antara manusia yang berselisih atau berperang atau berseteru. Ada perang antara Israel dengan Palestina. Mestinya kita menjadi pendamai, menjadi juru damai, bukan malah membela salah satunya. Apalagi membela yang kejam, membela Israel itu. Mestinya kalau mau membela yang lemah, yang tertindas. Itu yang diajarkan dalam Islam. Kalaupun harus membela. Ya, jadi mestinya Indonesia menjadi juru tengah, juru perdamaian. Juru damai di antara negara-negara yang berperang itu. Udah enggak usah perang, enggak ada gunanya perang. Rusak semua bangunan yang dibangun cukup payah. Banyak orang mati sia-sia kelihatannya. Kalau orangnya enggak beriman mati sia-sia. Tapi itu warga Palestina itu udah siap mati memang mereka itu. Mereka itu matinya mati syahid semua itu. Syahid itu masuk surga tanpa hisab. Nah, kita ini yang masuk surga pakai hisab. Dia tanyain dulu. Ya, jadi saudara sekalian, ini kata Allah ya. Syaratnya wa may yaf'al dzalika, wa may yaf'al, dan siapa yang berbuat dzalika seperti itu, barang siapa berbuat seperti itu, menyuruh orang sedekah, menyuruh orang berbuat baik, menyuruh orang mendamaikan di antara manusia atau mendamaikan di antara manusia, omongan untuk mendamaikan di antara manusia. Kalau orang berbuat seperti itu tetapi syaratnya adalah ibtigha'a mardhatillah, ibtigha'a mencari atau menginginkan, mardhatillah keridhaan Allah. Dia melakukannya bukan karena kepingin dikenal sebagai juru damai, bukan karena kepingin dikenal sebagai orang yang suka nyuruh sedekah, bukan karena kepingin dikenal oleh orang banyak sebagai orang yang suka menyuruh kepada kebaikan, bukan itu. Dia melakukan semua itu karena mau mencari ridha Allah. Itu syaratnya. Kalau itu yang dilakukan, Allah sendiri yang menyatakan, fasaufa nu'tihi ajran azima. Fasaufa maka kelak atau akan nu'tihi kami beri dia ajran azima, ganjaran yang besar, upah yang besar. Upah dari Allah itu surga, Pak. Oh, kita dapat upah surga udah cukup kok. Enggak dapat apa jabatan enggak apa-apa, enggak dapat uang banyak enggak apa-apa, dapat surga udah cukup sudah. Kalau kita tahu udah bisa masuk surga ini, mau sekarang mati mau kita. Tapi kalau kita belum tahu jangan dulu deh. Belum tentu masuk surga. Masih banyak dosa kita lakukan. Coba kita lihat apa kata Kementerian Agama mengenai ayat ini ya, sama-sama kita lihat. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka. Najwahum diartikan pembicaraan rahasia mereka.
Jadi kan kita sering mendengar orang rapat tertutup, sidang tertutup, bukan sidang terbuka untuk umum, tapi sidang tertutup. Apa yang dirahasiakan di sana, yang dibicarakan secara rahasia sehingga tertutup, itu tuh nggak ada kebaikannya di sana itu. Masya Allah, ini Allah ngajari kita ini. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka, illa man amara bi shadaqah, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Tuh, omongan yang isinya menyuruh orang bersedekah itu omongan yang baik itu. Sedekah, ayo gitu. Au ma'rufin, atau menyuruh orang berbuat kebaikan, au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi kita harus orang Islam ini harus menjadi pendamai. Nah, kita jangan mau dipecah belah. Muslimin seluruh Indonesia ini harusnya bersatu, jangan mau dipecah belah. Jangan mau yang satu direbut oleh pihak sana, yang satu direbut oleh pihak sini. Enggak boleh begitu itu. Muslim ini harus bersatu di bawah komando pemimpin mereka. Nah, sayangnya kita orang Islam di Indonesia ini enggak punya pemimpin. Adanya pemimpin ormas. Ya, pemimpin muslimin enggak ada di Indonesia ini. Udah ya. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a, ya, berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Nih terjemahnya kan sama kan? Ibtigha'a mardatillah fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami Allah akan memberinya pahala yang besar. Pahala yang besar ini yang dimaksud adalah surga, Pak, bukan pahala-pahala yang kita dapat setiap kali kita berbuat satu kebaikan dapat satu pahala, baca ayat Quran satu huruf dapat 10 kebaikan, sedekah dapat 1 kebaikan, bukan itu. Balasan yang besar itu maksudnya surga. Mari kita lihat tafsir ayat ini ya, secara ringkas, mulai dari tafsir yang pendek saja. Tafsir Ibnu Abbas ini yang paling saya sukai ini, dari antara tafsir-tafsir yang paling pendek-pendek ini. Ya, ini surat An-Nisa ayat yang ke-114 menurut tafsir Tanwirul Mikbas li Ibnu Abbas ya. Nama kitabnya Tanwirul Mikbas. Nih. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka. Ya, min najwa qaumin. Maksudnya dari bisikan-bisikan, min najwa qaumin, dari bisikan kaum, bisikan orang-orang itu. Tidak ada kebaikannya. Ya, terus illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang menyuruh sedekah. Menyuruh orang sedekah maksudnya hassa ala shadaqatin, menganjurkan untuk sedekah. Kepada siapa? Al-masakin, kepada orang miskin. Jadi omongan kita menyuruh orang untuk sedekah kepada orang miskin, itu kebaikan itu. Apalagi kalau kita sendiri yang sedekah. Kita ngomong aja loh, ayo sedekah, kenapa? Karena aku gak punya uang. Yang punya uang banyak kan kamu. Ayo kamu sedekah, nah, ada kasih tahu, ada tetangga saya miskin di sana tuh. Mungkin tetangga kamu juga ada yang miskin. Kamu kasih mereka makan kalau mereka nggak bisa makan. Nah, mereka perlu apa? Kamu bantu semampu kamu. Itu omongan begitu yang ada kebaikannya itu. Au ma'rufin, atau menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf maksudnya au ini apa namanya? Qardul insan, di sini diartikan begitu ya. Ah, ini mungkin kurang pas. Nah, ini aja ya. Tafsir Jalalain aja. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisi-bisi mereka. Bisi-bisi mereka maksudnya bisi-bisinya manusia. Nas min najwahum maksudnya min najwa, dari bisikan mereka manusia. Yaitu maksudnya ma yatanajawna fihi wa yatahaddatsuna. Apa yang mereka bisik-bisikan padanya dan apa yang mereka omongkan
kebanyakan dari apa yang mereka omongkan, yang mereka ceritakan, yang mereka bisikan itu la khaira, enggak ada kebaikannya. Illa kecuali najwa, bisikan man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, bisikan orang yang menyuruh sedekah atau menyuruh berbuat baik, ya ma'ruf maksudnya amala birrin, berbuat yang baik, berbuat kebaikan, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat seperti itu seperti apa? Al-madzkur, seperti yang disebut di depan tadi itu. Tapi syaratnya dia melakukannya ibtigha'a, untuk mencari, menginginkan, ya ibtigha' artinya talaba, dia mau mencari mardhatillah, keridhaan Allah. Tafsir Jalalain malah menerangkannya begini. La ghairahu min umurid dunya. Tidak ada selain itu, selain dia yang disebut oleh Allah ini sebagai kebaikan, min umurid dunya, dari segala urusan dunia ini. Dari segala perkara dunia ini. Kan tiap hari kita ini berada dalam urusan dunia kita. Ya, kita keluar cari uang itu pasti urusan dunia, antara pedagang dengan pelanggannya, antara dokter dengan pasiennya, antara pejabat dengan rakyatnya, kan gitu. Itu kan urusan-urusan dunia itu. Semuanya itu mestinya dilakukan oleh kita kalau kita muslim, semuanya dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau orang muslim melakukan apa saja karena mau mencari keridhaan Allah, mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya presiden, bukan ridhonya menteri, bukan ridhonya atasan kita, bukan ridhonya istri kita, bukan ridhonya suami kita, bukan ridhonya anak kita, bukan ridhonya tetangga kita, bukan, mencari ridho Allah saja, maka itu pasti akan baik. Ya, yang berbuat seperti itu, fasaufa nu'tihi, maka kami akan beri kepada dia, yakni nu'tihi maksudnya Allah yang akan memberi kepada dia ajran aziman, balasan yang besar. Tidak disebut di sini dalam tafsir ini. Satu tafsir kecil lagi, saya bawa Anda ke tafsir yang lain yang kecil juga tafsirnya. Ini dari Mukhtasar Tafsirul Quran 114. Ini apa kata para ulama ahli tafsir ini mengenai ayat ini. Nah ini, la khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan pada kebanyakan minal kalam, dari omongan, alladzi yusirruhun nas, yang orang merahasiakannya. Tidak ada omongan tidak ada kebaikan dalam omongan, kebanyakan omongan rahasia manusia. Omongan manusia yang dirahasiakan, itu kebanyakannya enggak ada kebaikannya. Wala naf'a minhu, dan tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat darinya. Illa kecuali ingkana, jika adalah kalamuhum, omongan mereka tadi, omongan yang bisik-bisik atau dirahasiakan tadi adalah omongan yang berisi amron bi shadaqatin, perintah untuk sedekah, au ma'rufin, atau untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah berbuat yang ja'a bihi syar'u, ya telah datang dengan perintah itu syariat Islam ini, wa dalla alaihil aqlu, dan yang ditunjukkan oleh akal manusia. Atau yang namanya menyuruh orang berbuat baik itu bukan hanya menyuruh orang, ayo kamu lakukan yang baik, kamu sama orang tua harus menghormati, harus santun, ngomongnya yang santun, enggak boleh bentak-bentak pada orang tua. Kamu harus berbuat baik pada orang tua, enggak boleh berbuat jelek, enggak boleh berjahat, ya. Kamu sama tetangga harus baik. Tetangga itu orang yang paling dekat, yang paling harus dihormati. Ya, karena kalau ada apa-apa, kalau ada kebakaran, kita mati gitu misalnya, yang akan ngurusi kita itu tetangga kita. Tuh. Saudara kita jauh di sana-sana enggak tahu, nanti tetangga yang akan menghubungi. Itulah makanya dalam syariat Islam, hubungan ketetanggaan, hubungan antar tetangga itu sangat diperhatikan oleh Allah. Malaikat Jibril sampai berkali-kali memberi wasiat kepada Nabi kita. Wahai Muhammad, ya, ajari umat ini untuk berbuat baik kepada tetangga. Ajari mereka berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi kita bosan mendengar, seolah-olah seperti bosan gitu. Padahal beliau enggak pernah bosan. Ya, kalau kita mungkin sudah bosan gitu. Ya.
Jadi perbuatan baik maksudnya perbuatan yang sesuai dengan syariat atau perbuatan baik menurut akal. Ya. Atau perbuatan baik adalah dakwatun ilal islahi bainal mutanaziin, seruan kepada perdamaian di antara orang-orang yang berselisih. Itu ada perselisihan antara Pak SBY dengan Bu Megawati misalnya, kita damaikan, jangan bela salah satunya. Harusnya begitu. Itu contoh, saya kasih tahu. Itu tingkat nasional itu. Kita nggak mungkin bisa mendamaikan Pak SBY sama Pak Bu Mega. Ketemu aja nggak pernah kok. Ngomong aja nggak pernah. Yang dekat-dekat kita ini aja, saudara kita di sekeliling kita ini. Antara saudara dengan saudara ini, antara kakak dengan adik, berseteru, nggak ngomong. Nggak boleh itu. Kita hanya boleh nggak ngomong dengan saudara kita hanya 3 hari aja batasnya. Halo? Ini melek apa tidur nih? Oh, melek. Melek. Tadi malam kita melek terus ya. Tadi sempat tidur setengah jam. Enggak kuat baca Quran, tidur. Bangun-bangun kakinya sakit karena salah posisinya tidur. Astagfirullahaladzim. Aku nyuruh orang jangan tidur, malah aku tidur. Ya sudah, enggak apa-apa, tidur sebentar aja kok. Mudah-mudahan bener lah ini tadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Kalau enggak malam ini ya besok masih ada 1 malam lagi, malam 29. Nah, di malam Lailatul Qadar itu Pak, saudara sedekah. Sedekah di malam itu sama dengan sedekah selama 84 tahun. Masya Allah. Saudara sholat 2 rakaat saja di malam itu seperti sholat 2 rakaat selama 84 tahun atau 1000 bulan. Tuh, makanya pahalanya besar sekali. Beramal di malam-malam ganjil gitu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini orang Islam itu mesti mendamaikan orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa berbuat seperti itu talaban li ridallah, karena mencari kepada keridhaan Allah, fa sawfa nutihi thawaban adziman. Nah, di sini juga enggak disebut. Thawaban adziman itu apa? Biasanya ada di tafsir sini. Ini sebelum ketemu juga ini kita cari yang lain ya. Apa itu balasan yang besar? Biasanya di sini biasanya. Ini saudara saya bawa piknik ke kitab-kitab tafsir. Ini kalau mau saya baca satu-satu kitab tafsir ada 101 ya di sini. Wah, capek. Ya, yang penting aja mau isinya juga kurang lebih sama aja. Ini tafsir Al-Baghawi. La khaira fi katsirin min najwahum. Mana ini yang di atas? Oh, di belakangnya ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari omongan mereka atau bisi-bisi mereka, yakni qauma tu'mata, omongan tentang memberi makan. Qauma tu'matan. Omongan kaum gitu aja. Ini ayat ini ammatun fi haqqi jami'in nas. Wa najwa, yang namanya najwa bisikan itu adalah al-israru fit tadbir, merahasiakan dalam pembahasan. Nah, ilaman amara bi shadaqatin, nah sada sama ya. Kemudian astagfirullahaladzim, lewat ini. Ilaman adara amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Nah, mana tadi di sini? Nah, ini. Terus kita mau cari wa may yaf'al dzalika fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, ini wa may yaf'al dzalika, dan siapa berbuat seperti itu, yakni berbuat segala sesuatu yang disebut di depannya. Ibtiha amadatillah, karena mencari keridhaan Allah, talaba ridahu fasawatihi, akan kami beri kepada dia, tapi fil akhirati, di akhirat Allah akan memberi kepada dia balasan di akhirat. Di dunia ini tidak dapat.
Di dunia cuma dapat tanda jasa aja. Jadi akhirat nanti diberi oleh Allah ajran azima. Ajran azima di sini apa coba? Enggak disebut juga. Nanti di tafsir yang lain ya. Ajran azima itu maksudnya surga. Nah, ini ayat 114. Lalu kita lihat di belakangnya. Nah, ini nih. Ini juga ngeri ayat ini nih. Masya Allah. Ini sangat penting ini. Penting untuk segera diketahui sebelum mati. Sebelum mati kita harus tahu ayat ini. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini kata Allah ya, kita lihat terjemahannya dulu supaya saudara lebih berkesan. Karena kebanyakan dari saudara kita ini kan enggak pandai berbahasa Arab ya, enggak paham tata bahasa Arab. Yang ngerti sedikit-sedikit aja kan. Jadi kata Allah, wa may yushakikir rasul, dan barang siapa yang mendurhakai rasul, yushakiki dulu waktu saya ngaji dengan guru saya diartikan mendurhakai atau menentang. Di sini diartikan dan barang siapa menentang rasul, yaitu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran baginya. Jadi setelah Nabi kita menyampaikan Islam dan menjelaskan tentang Islam, tidak ada kata lain bagi kita ketika sudah disampaikan kepada kita omongan Nabi kecuali kita harus menerimanya. Tidak ada pilihan lain. Pilihan kita adalah menerima dan tidak menentang. Itu. Nah, kalau menentang bagaimana? Ya ini ayatnya. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi ya, dan dia memilih mengikuti ya ghaira sabilil mu'minin, jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ya. Jadi ini ayatnya bunyinya begini. Wa may yushakikir rasul, waman, dan barang siapa yushakikir rasul, yushakik mendurhakai, menentang, melawan, apalagi ya sejenis dengan itu. Melawan, menentang, mendurhakai ar-rasul. Rasul ini ar-rasul ini bentuk kata tunggal untuk Nabi Muhammad saja ini. Dan siapa saja enggak peduli dia kiai atau bukan kiai, ustadz atau bukan ustadz, habib atau bukan habib, yang menentang rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah apa yang jelas kepadanya petunjuk, sesudah petunjuk datang kepada dia dengan jelas. Terus omongan rasul dia tentang, dia enggak mau terima. Yang dia lakukan apa? Wayat tabi, dan dia memilih mengikuti ghaira, selain sabilil mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Jalan orang-orang beriman itu apa? Ya agama Islam ini, ajaran Islam ini. Kita hidup itu menempuh jalannya Allah, jalan Allah ya al-Islam ini, agama Islam ini. Mau apa-apa kita pakai cara Islam. Kenapa? Karena kita orang Islam. Enggak ada pakai tapi-tapi, enggak ada. Orang Islam ya Islam udah. Kalau kita sudah jadi orang Islam ya kita harus kiblatnya ya kepada Islam. Ya. Yang dulu, yang sebelum kita Islam dilepas semuanya. Enggak ada istilahnya saya orang Islam tapi saya orang Jawa, enggak bisa. Ya Islam ya Islam. Kalau kau pilih jadi orang Jawa ya sudah jadi orang Jawa aja, enggak usah jadi orang Islam. Islamnya lebih ditonjolkan daripada Jawanya, maksudnya begitu. Jangan bilang saya orang Islam tapi saya orang Jawa, jadi saya tetap harus menjunjung tinggi adat Jawa. Enggak bisa. Adat Jawa itu orang jadi pengantin itu pakai apa namanya? Kemben kok. Tahu kemben? Teteknya dikelihatan sedikit gitu kok.
Tapi sekarang kan sudah pada sadar terus pakai jilbab. Nah, dulu enggak, pengantin dulu itu pakai kebaya, Pak. Ya. Itu adat Jawa. Kalau sudah masuk Islam, tinggalkan adat Jawa. Ikuti aturan Islam. Aturan adat kita lepas kalau bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau adat Jawa, adat Dayak, adat Banjar, adat Jawa adat Sunda, adat Batak, adat mana lagi? Sulawesi, ya, adat Bugis, adat mana yang tidak bertentangan dengan Islam, enggak apa-apa, jalan terus, enggak apa-apa. Pakai pakaian adat boleh, tapi kalau pakaian adatnya itu telanjang ya jangan. Gitu loh. Maksudnya, paham maksudnya ya? Nah, nanti dimusuhi sama adik orang-orang kebudayaan lagi nih. Menteri Kebudayaan ini Pak Fadlizon itu. Tumben Fadlizon entek-entekane mau jadi Menteri Kebudayaan. Malah dulu bela-belain Pak Prabowo gitu-gitunya. Jadi menteri kok Menteri Kebudayaan. Alah, bukan bidangnya Pak. Tapi ya namanya takdir. Ya, sudah, enggak ada urusan dengan itu ya. Jadi siapa yang dia memilih mengikuti selain jalan orang-orang beriman, apa yang Allah akan lakukan kalau ada orang diajak oleh Nabi Muhammad SAW enggak mau, menentang, dia memilih jalan yang bukan jalan Islam, jalan yang bukan jalan orang beriman, Allah bilang apa? Nuwallihi ma tawalla. Kalau dulu waktu kami belajar ngaji diartikan nuwallihi, kami Allah akan pasti memalingkan dia kemana? Ke ma tawalla, kemana dia berpaling. Ya, kalau diterjemahkan Kementerian Agama diartikan begini, nuwallihi ma tawalla diartikan, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia. Nuwallihi diartikan kami biarkan dia. Itu Kementerian Agama yang mengartikannya. Nuwallihi dari kata apa? Tawalla ya. Kami biarkan dia. Atau kami palingkan dia. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Dulu waktu kami ngaji mengartikannya begini, guru kami lebih jelas, kita lihat teks Arabnya lalu kita memahami dari teks Arabnya. Jadi memang memahami Al-Quran, memahami Islam itu tidak boleh memakai teks Indonesia, enggak boleh. Karena ajaran Islam itu berbahasa Arab, jadi kita harus memahami segala isi dari ajaran Islam yang berbahasa Arab ini dengan sudut pandang bahasa Arab. Tidak bisa pakai sudut bahasa Indonesia, nggak bisa. Ya. Jadi kalau bahasanya, bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya begini, ya, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Oh, jadi kamu pilih mengikuti jalan yang bukan jalan Nabi Muhammad ya? Ya udah, sana silakan terus saja, terus. Dibiarin oleh Allah itu. Orang kalau sudah menentang Islam oleh Allah kan dibiarin. Dan ini yang kita lihat sekarang ini Pak. Di masa sekarang ini. Orang kepengen apa? Kepengen menang dalam kontestasi. Nah, apa? Dalam pemilihan. Mau pemilihan apa saja sudah. Segala macam pemilihan itu. Mereka kepengen menang dan menang lagi dan menang lagi dan menang terus. Segala cara mereka lakukan. Kalau orang mau begitu oleh Allah diiyakan. Oh, kamunya begitu, ya udah terus saja, terus. Dia akan berhasil terus, Pak. Jadi jangan heran kenapa orang ini, kenapa orang jahat kok enggak berhenti memimpin ya? Memang Allah bikin begitu. Memang Allah, ini ayatnya ini loh. Siapa yang menentang Rasul sesudah datang ke petunjuk kepada dia, dinasihati oleh kiai, dinasihati oleh ulama, enggak mau dengar dia. Ya sudah. Nanti yang akan terjadi Allah akan memalingkan dia kemana dia berpaling. Oh, yang kamu mau itu ya. Ya udah kamu silakan ke sana aja. Tapi ingat ya, kamu sekarang di dunia ini kamu mau kemana saja, mau apa saja, ku biarkan. Kau mau jadi presiden seumur hidup pun ku biarkan. Tapi sudah ada pendahulunya loh. Presiden seumur hidup, akhir hidupnya bagaimana coba? Kasihan sekali Bapak proklamator kita itu yang pernah menobatkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Ya. Enggak sampai
tercapai seumur hidup udah ditahan, tahanan rumah beliau sampai meninggal di tahanan rumah. Masya Allah, Masya Allah. Padahal itu proklamator loh itu, sangat berjasa untuk negara ini itu. Ya, tapi matinya kono ngono kuwi. Nauzubillah min syarri dzalik ya Allah ya Rahman. Ya. Jadi Allah memang begitu Pak. Orang menentang kepada Islam oleh Allah dibiarkan. Dia mau kaya ya dibikin oleh Allah kaya. Dia mau menguasai apa saja dibiarkan oleh Allah. Tadi malam aku dapat berita mengerikan lagi nih. Semua PSN tuh proyek strategi nasional ternyata tuh dibikin-bikin Pak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk biaya pemilu yang akan datang. Gitu. Pemilu itu masih 5 tahun sudah dibikin sejak sekarang nih Pak. Masya Allah. Kira uang dan tenan untuk itu nyana. Orang yang benar-benar gila jabatan itu. Nah sampean jangan, sampean itu boleh menjadi pejabat tuh boleh, nggak ada larangan dalam Islam. Tapi jangan gila jabatan jangan, nggak baik itu nantinya. Ya, ini saya kasih nasihat, bukan mencemooh, bukan mengasih nasihat. Ya. Kalau nasihat ini sampai kepada presiden, alhamdulillah. Tapi nggak ada yang bisa nyampaikan ke sana Pak. Terdengar di sini aja sudah. Allah bilang, siapa yang menentang Rasul dan memilih jalan selain jalan orang-orang beriman, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akhirnya nanti kami memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Oh, akhirnya masuk neraka jahannam kayak Fir'aun itu. Fir'aun itu raja di raja itu semasa hidupnya itu. Atau Korun itu orang kaya raya Pak, kaya raya sampai hari ini belum ada yang nanding kekayaannya. Sampai hari ini. Kekayaan Korun itu kunci berangkasnya saja ditumpuk-tumpuk dalam sebuah peti. Kuncinya loh Pak. Kuncinya itu ditumpuk-tumpuk diwadahi peti, tahu peti ya? Nah, terus diangkat oleh 8 orang yang kuat-kuat tuh enggak kuat. Itu baru kuncinya Pak. Lah lemarinya seberapa coba? Wow, itu Korun itu akhirnya apa? Mati tenggelam dengan hartanya ke dalam tanah semuanya. Itu lambang orang kaya itu Korun. Lambang penguasa yang digdoyo orang Jawa, yang merasa sakti ya, yang merasa hebat itu ya Fir'aun itu. Fir'aun matinya bagaimana? Tenggelam di Laut Merah, mau syahadat enggak bisa dia. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah enggak bisa. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illalladzi abada banu Israil katanya begitu. Kama qala Allah taala. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali itu loh Tuhannya orang-orang Bani Israil itu apa siapa namanya itu gitu, enggak bisa bilang Allah tuh enggak bisa. Itu. Jadi ini makanya kita ini hidup jangan neko-neko kalau bahasa Solo, jangan aneh-aneh. Nah, jangan macam-macam. Udah, jalani hidup ini apa adanya, normal-normal saja, lurus-lurus saja sudah. Karena kalau kita menyimpang, ini loh, menyimpang menentang Rasul, menentang ajaran Islam ini, Allah akan masukkan dalam neraka jahanam wasaat masiro, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, tempat pulang. Tempat pulang yang paling enak ya rumah kita Pak. Aduh. Tempat pulang yang paling enak ya tanah air kita. Kemanapun kita pergi mengembara ke luar negeri, kepengen pulang ke tanah air. Saya pergi ke Rusia seminggu aja nggak betah kok Pak. Setelah kepingin pulang. Ya sudah tahu Rusia luar biasa nih Masya Allah. Negara paling luas sedunia kan negara Rusia Pak. Negara paling luas itu. Yang belum saya nikmati, belum saya rasakan itu naik kereta api yang jalan kereta api yang terpanjang seluruh dunia itu adanya di Rusia. Itu dari Moskow ke apa namanya itu kotanya itu apa namanya lumayan aku. Masya Allah. Vladivostok kalau nggak salah namanya. Jadi itu aku ditanya sama teman, gimana Dok?
di Rusia sempat naik kereta itu yang naik kereta api terpanjang enggak? Aku tanya sama orang di sana kan, Mbak, sama guide-nya, Mbak, kalau kita mau naik kereta api yang terpanjang gimana, bisa enggak? Bisa Pak, tapi harus tambah 6 hari lagi nginepnya di sini. Jadi itu perjalanan dari satu tempat ke tempat dari ujung jalan kereta api ke ujung jalan kereta apinya itu 6 hari Pak. Masya Allah. Jadi jalan kereta api terpanjang di dunia itu melewati itu daerah yang Siberia itu, gurun Siberia yang zaman Perang Dunia II itu tempat pembuangan tawanannya Nazi itu. Orang kalau dibuang di situ udah mati, sudah kedinginan di situ. Nggak ada makanan, ada es di mana-mana gitu. Ini, walaupun Rusia itu negara orang yang bukan negara Muslim, tapi praktek ajaran Islam berjalan di sana Pak, Masya Allah. Di sana tuh lalu lintas tuh nggak ada polisi lalu lintasnya nggak ada. Di simpang 4 nggak ada polisi lalu lintas, nggak ada, adanya lampu merah, lampu lalu lintas. Dan semua orang taat kepada lampu itu karena itu undang-undangnya memang begitu. Kalau di sini kan orangnya taatnya bukan kepada undang-undang, taatnya kepada polisi. Ada polisi baru dia taat. Begitu nggak ada polisi terjang lampu merah. Nah, itu kebudayaan kita tuh begitu. Belum bisa seperti orang Rusia itu. Orang Rusia di kotanya, mulai dari kota yang besar Moskow dan kota yang terbesar kedua di Rusia adalah itu Saint Petersburg yang siapa namanya rekan Diane apa siapa yang ngomong katanya menyimpan dokumen rahasianya presiden dan keluarganya itu dia ngomong itu kan dari Saint Petersburg itu kotanya bagus sekali, bersih banget. Di sana jalan lu sampah nggak ada Pak, Masya Allah. Ini kota bersih banget dan kendaraan tuh teratur gini Pak. Nggak ada kalau kita gini di sini ya antri di jalan merah di lampu merah. Kalau kita termasuk saya ini yang ngomong ini, ya, kalau sepi nggak ada apa-apa, nyarit belok kanan gitu. Ya ini kita masih begitu. Kalau di sana nggak ada Pak, gini ya udah kamu di sini terus sampai nanti lampu merah berikutnya gitu. Nggak ada tuh ser nggak ada. Kalau ada di film-film tuh karena film itu Pak, aslinya nggak begitu. Itu kan karena filmnya ada menuntut seperti itu ya. Ada tuh di film-film itu film aslinya nggak ada kayak begitu itu. Jadi saudara sekalian itu orang-orang Rusia itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi mereka itu taat aturan. Kita ini nggak taat sama aturan, sama aturan lalu lintas aja kita nggak taat kok. Ya makanya tabrakan terus setiap saat. Nah, belum lagi yang aturan-aturan yang lainnya. Ya, jadi mari kita belajar menjadi orang yang mengikuti jalan yang benar. Dalam beragama, karena kita adalah orang Muslim, jalan yang benar kepunyaan kita adalah namanya Al-Islam. Atau orang Indonesia bilang Islam gitu aja. Aslinya Allah menyebutnya bukan Islam tapi Al-Islam. Ya, nah orang yang lain yang mengikuti jalan agama yang lainnya. Ini ayat 115. Ini kalau dipanjang lebarkan ya bisa aja Pak, cuma entek waktunya habis waktunya. Nah, nanti kita ketemu lagi di sini. Ini ada ayat yang menarik banget juga ini. Saya sampaikan sekalian nih. Penting banget ini, penting ya. Ayat 132. Dari ayat 114 kita menuju ke ayat 132. Nih, ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh, kok beda ini? Oh, 122 salah. Nah. Nih. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang-orang yang mereka telah beriman wa 'amilu dan mereka telah beramal as-salihat yang soleh-soleh, sanudkhiluhum akan kami masukkan mereka. Allah bilang kami Allah akan masukkan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini. Kami Allah yang akan masukkan mereka kemana?
jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Khalidina fiha abada, mereka orang-orang yang kekal di dalam surga abadi. Abadan artinya abadi, selama-lamanya. Ya. Wa'dallahi haqqon, itu adalah sebagai janji Allah yang benar. Omongan ini adalah sebagai janji Allah yang benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar daripada Allah perkataannya. Maksudnya enggak ada yang lebih benar omongannya daripada Allah, tuh enggak ada. Omongan manusia itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Janji manusia itu kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak ditepati, tapi banyak tidak ditepatinya. Ya. Nah, kalau Allah berjanji, dia pasti menepati janjinya. Dan kalau Allah berkata, berfirman, berkalam, pasti itu kalam, omongan yang paling benar, paling baik. Ayat ini di Kementerian Agama diartikan di halaman bawah itu ya. Di bawahnya ya. Nih. Kita lihat terjemah Kementerian Agama ayat 100. Di bawahnya ya. Ayat 122 ya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, sanudkhilu, apa tadi bunyinya? Sanudkhiluhum gitu ya. Nah ini, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ini. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqo, dan janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Ini kalimat tanya, tapi kalimat tanya yang tidak perlu jawaban. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Enggak ada yang lebih benar perkataannya, ya cuma Allah saja. Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim itu. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam ini. Al-Quran adalah dasar atau sumber hukum dari ajaran Islam ini. Ya, setiap kita pelajari Al-Quran, baru membacanya saja, baru belajar membacanya saja, kita sudah mendapat 10 kebaikan setiap melafalkan satu huruf. Mungkin satu huruf yang kita ucapkan ada salahnya. Itu guru-guru ngaji Bu Aminah dan lain-lain yang ngaji itu, yang belum bisa ngaji itu kan susah, lidahnya itu belum terbiasa dengan huruf-huruf Arab gitu. Ngomong walau bolin, ngomong jim dengan z, ngomong jim dengan za itu susah. Saya merasakan teman-teman kita di sini nih, yang asli di sini itu ngomong zain itu susah. Jim dengan za dengan ja, itu hampir mirip-mirip gitu. Ya, itu kalau dibiasakan bisa berubah. Kalau nggak dibiasakan ya nggak bisa. Ya, jadi itu gunanya kita hidup, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hidup ini adalah ibadah. Jadi kita isi kegiatan hidup ini dengan segala macam yang bisa mendatangkan pahala kebaikan kepada kita. Sehingga kalau itu terus-menerus kita lakukan, kita akan mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita berdoa untuk saudara kita yang sakit, ya, dimanapun mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal
mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin likay yamsuna ila shalah wa yujahiduna ma'ana fi sabilika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan orang-orang tua kami. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki kami, dalam urusan pekerjaan kami, dalam urusan rumah tangga kami, dalam urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Ampunilah pula dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, handetolan kami, dan dosa seluruh muslimin yang ada di Indonesia ini ya Allah. Ampunilah dosa para muslimin semuanya ini ya Allah. Keluarkanlah para muslimin di Indonesia dari kemelaratan, dari kesusahan ya Allah. Mudahkanlah lapangan pekerjaan mereka, berilah mereka penghasilan, berilah mereka nafkah yang mencukupi keluarga mereka dengan cara yang halal ya Allah. Sadarkanlah mereka yang belum sadar untuk menempuh jalan Engkau ya Allah. Ampunilah dosa dengan semua keluarga kami yang kami sebut satu-satu ya Allah. Istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, berilah mereka semuanya petunjuk. Jauhkanlah mereka dari kesesatan. Jagalah mereka dari kejahatan segala makhluk paduka dimanapun mereka berada ya Allah. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki mereka, dalam urusan jodoh mereka, dalam urusan sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Kumpulkanlah kami dengan keluarga kami dalam surgamu Jannatul Firdaus ya Allah ya Rahman ya Rahim. Akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Hanya kepada paduka kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada paduka kami mohon pertolongan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.